selamat pagi anak-anak kelas 1. Jumpa lagi bersama Ibu ya. Pada hari ini hari Rabu tanggal 22 September tahun 2021. Ibu harapkan kita semua masih tetap dalam keadaan sehat dan masih dalam lindungan yang Maha Kuasa. Oke anak-anak, Ibu ingatkan lagi untuk kita semua, jangan lupa kita tetap menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Hari ini kita ada 3 mata pelajaran ya. Yang pertama agama, yang kedua penjas orkes, dan yang terakhir adalah mata pelajaran SBDP. Ibu harapkan anak-anak kelas 1 sudah menyiapkan buku pelajarannya untuk hari ini ya. Buku paketnya, buku tulis, pensil, dan penghapus. Nah anak-anak, sebelum kita memulai dengan materi pembelajaran kita pada hari ini, sebaiknya kita awali dengan berdoa. Mari anak-anak, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi ya Bapa, selamat pagi ya Roh Kudus, atas penyertaan-Mu dan tuntunanmu sepanjang malam hari tadi. Dan pada pagi hari yang indah ini kami tetap bersyukur karena Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan, masih memberi kami kesehatan, sehingga kami bisa melaksanakan proses belajar mengajar kami pada hari ini walaupun melalui video. Engkau berkatilah kami dan turunlah Roh Kudus-Mu bagi anak didik kami, supaya apa yang kami berikan untuk anak didik kami mereka dapat memahami, dapat mengerti, dan bisa melaksanakannya. Inilah doa dan permohonan kami serahkan kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah anak-anak, untuk materi ya agama kita pada hari ini tentang kabar gembira. Nah di sini mendapat kabar gembira adalah hal yang biasa kita alami ya, atau yang biasa dialami oleh siswa dalam hidupnya, oleh ibu dalam hidupnya. Nah di sini misalnya ya, gembira karena mendapat undangan pesta ulang tahun dari teman, atau gembira karena ibu akan melahirkan adik kita. Nah itu merupakan ya kita mendapat kabar gembira. Nah gembira pasti kabar yang menyenangkan. Nah di sini bagaimanakah perasaan kita saat mendengar kabar gembira tersebut? Apakah sedih atau senang atau bagaimana? Marah? Nah di sini perasaan kita saat mendengar kabar gembira pasti perasaan kita senang. Nah di sini juga bagaimana sikap yang baik kita melihat orang lain mendapat kabar gembira. Nah di sini kita harus mengikuti ya teman atau orang lain yang lagi gembira dan memberi semangat. Nah di sini yang memberi kegembiraan adalah Tuhan Allah. Yang memberikan kita kegembiraan adalah Tuhan Allah. Nah di sini Ibu akan menceritakan ya tentang kabar gembira yang dialami Maria ya. Anak-anak bisa mendengarkannya bersama-sama ya. Nah di sini pada suatu hari seorang malaikat turun dari surga atas perintah Tuhan Allah. Nama malaikat itu Gabriel. Ia pergi ke sebuah kota namanya Nazaret di daerah Galilea. Malaikat itu masuk ke rumah seorang wanita namanya Maria. Ia berasal dari keturunan Daud. Malaikat Gabriel menyapa Maria, katanya, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan besertamu." Maria terkejut mendengar perkataan itu. Dengan perasaan takut, Maria memandang malaikat itu. Lalu Maria bertanya, "Apakah arti salam itu?" Jawab malaikat Gabriel, "Jangan takut, hai Maria, sebab Allah memilih engkau untuk melaksanakan rencananya. Sesungguhnya engkau akan mengandung, engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Berilah dia nama Yesus. Ia akan menjadi besar, ia akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Allah akan memberi dia tahta Daud, bapa leluhurnya. Dia akan menjadi raja sampai selama-lamanya.
Maria bingung mendengar perkataan itu. Lalu Maria bertanya, "Bagaimana hal itu bisa terjadi? Saya ini belum punya suami." Malaikat itu menjawab katanya, "Janganlah khawatir Maria, Roh Kudus akan turun atasmu. Kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menjagamu, sebab anak yang akan kau lahirkan itu adalah anak Allah." Kemudian malaikat Gabriel berkata lagi, "Ada kabar gembira lain yang mau kusampaikan padamu. Sesungguhnya Elisabet, saudaramu yang disebut mandul itu sekarang sedang mengandung seorang anak laki-laki, meskipun ia sudah tua. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria kepada malaikat itu, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Malaikat Gabriel gembira mendengar jawaban Maria. Ia segera meninggalkan rumah Maria dan kembali ke surga. Nah, di sana tadi yang mendapat kabar gembira dari malaikat Gabriel adalah Maria, ya. Malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota yang namanya Nazaret yang berada di daerah Galilea. Ya, di sana Maria terkejut mendengar kabar dari malaikat Gabriel. Nah, di sana ya malaikat Gabriel berkata kepada Maria, Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan diberi nama Yesus. Dan kabar gembira juga yang diberikan oleh malaikat Gabriel kepada Maria, ya, yang disampaikan oleh malaikat Gabriel kepada Maria, "Sesungguhnya Elisabet, saudaramu yang disebut mandul, sekarang sedang mengandung seorang anak laki-laki, meskipun ia sudah tua." Nah, di sana Maria gembira mendengar kabar dari malaikat Gabriel tersebut. Nah, di sana kata malaikat Gabriel kepada Maria, "Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kemudian kata Maria kepada malaikat itu, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Kemudian malaikat Gabriel gembira mendengar jawaban Maria dan ia segera meninggalkan rumah Maria dan kembali ke surga. Nah, di sana tadi Tuhan Allah mengutus malaikat Gabriel ke rumah Maria di Nazaret yang ada di daerah Galilea. Dia memberi kabar gembira ya buat atau untuk Maria. Dan ia juga membawa kabar bahwa Maria akan melahirkan Yesus sebagai juru selamat. Kita bergembira karena Yesus mau datang ke dunia. Kita juga harus gembira karena Tuhan Yesus mau datang ke dunia. Yesus di sini menebus semua dosa-dosa kita yang ada di dunia, ya. Misalnya kita tidak mengikuti perintah orang tua. Nah, di sini Tuhan Yesus yang menebus semua dosa-dosa kita. Kita tidak mau mendengarkan nasihat orang tua. Nah, di sini juga Yesus yang menebus semua dosa-dosa kita. Kemudian Bunda Maria menjadi teladan kita. Ia selalu taat pada perintah Allah, ya. Di sini Maria menjadi teladan kita umat manusia. Maria juga selalu taat pada perintah Allah. Nah, di sini yang perlu kita ingatkan, Bunda Maria adalah teladan hidup kita. Nah, itu cerita tentang kabar gembira untuk Maria. Nah, di sini anak-anak ada tugas dari Ibu untuk kalian kerjakan di rumah. Ibu minta anak-anak ya menuliskan perbuatan baikmu yang kalian lakukan kepada teman-temanmu yang ada di sekitar kalian di rumahmu, ya. Kalian menulis kembali perbuatan yang baik yang kalian lakukan kepada teman-temanmu di rumah. Ibu minta suruhannya kalian menulis kembali di buku tugas agama kalian, kemudian kalian menjawabnya.
tulis yang rapi, yang bersih, supaya ibu bisa membaca tulisannya. Dan jangan lupa juga tulis nama kalian, hari, dan tanggalnya. Nah anak-anak, sekian dulu penjelasan tentang materi kita pada hari ini ya, tentang kabar gembira. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah anak-anak, di awal pelajaran tadi kita berdoa, dan di akhir pelajaran pun kita harus berdoa. Mari anak-anak, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus yang Maha Baik, berilah kami semangat untuk meneladani Bunda Maria yang selalu setia dan taat pada Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, ibu ingatkan lagi untuk kita semua, jangan lupa kita tetap menjaga kesehatan. Semoga Tuhan Yesus melindungi kita semua. Dadah.